Oke, hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup kembali. Bentar ya, sabar. Iya, kita akan belajar tentang makhluk hidup, tentang siklus makhluk hidup. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah mengenal apa itu siklus makhluk hidup. Yang kedua, menyebutkan contoh siklus hidup hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, memahami bahwa semua makhluk hidup mengalami perubahan dan perkembangan. Ya, kita lanjut. Ya, oke. Apa itu makhluk hidup? Coba dulu. Sebelum kita bilang siklus hidup, apa itu makhluk hidup? Siapa yang tahu makhluk hidup? Ayo. Manusia. Siapa? Iya, manusia itu makhluk hidup. Selain manusia apa lagi? Hewan. Apa lagi? Tumbuhan. Iya. Jadi makhluk hidup itu ada manusia, hewan, tumbuhan. Iya. Yang kita pelajari hari ini adalah apa itu siklus hidup. Siklus hidup adalah rangkaian perubahan yang dialami makhluk hidup mulai dari lahir, tumbuh menjadi dewasa lalu menghasilkan keturunan. Makhluk hidup misalnya contohnya manusia dari bayi sampai ke dewasa. Apalagi hewan, apalagi ayam dari apa? Dari telur, ya kan? Ayam dari telur. Ayo kita lanjut. Ya, siklus hidup hewan. Hewan juga mengalami siklus hidup. Ada yang bentuknya hampir sama sejak kecil, ada juga yang mengalami perubahan. Contohnya apa? Itu ada gambar ayam. Ayam itu kan, ini ayam dewasa, anak ayam, ya kan? Dari telur bisa menjadi ayam yang besar. Ya, di sini nanti ada lagu tentang makhluk hidup. Ayo kita nyanyikan ya. Ada ya. Kita belajar tentang metamorfosis. Metamorfosis hewan terbagi dari dua. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ada 4 fasenya: telur, larva, pupa, dewasa. Ayo, apa-apanya semua? Metamorfosis tidak sempurna pada hewan, ada 3 fasenya: telur, hingga dewasa. Menyusunan kupu-kupu, nyamuknya tata, sempurna pupa kecoa. Iya, tadi siklus makhluk hidup itu ada namanya metamorfosis. Itu apa, Bu? Metamorfosis hewan itu apa? Itu adalah perkembangan hewan. Ada yang sempurna dan tidak sempurna. Kalau sempurna adalah kupu-kupu. Iya, kupu-kupu. Ya kan? Kita lanjut. Ini dia. Metamorfosis sempurna adalah bentuk tubuh hewan dari telur hingga dewasa yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk yang berbeda. Hal ini ditandai dengan fase larva dan pupa yang disebut juga kepompong. Kita perhatikan di sini Ibu sudah ada gambar tentang coba kamu perhatikan. Telurnya bentuknya apa? Bulat, kecil toh? Iya, katanya kupu-kupu betina meletakkan telur di atas daun. Telur berukuran sangat kecil, biasanya bulat dan oval. Dalam beberapa hari telur menetas menjadi larva. Iya, beda nggak telur dengan larva bentuknya? Beda. Ini sudah menjadi ulat. Larva itu artinya ulat. Ini dia ulat. Larva ulat keluar dari telur. Berarti dari telur ini dia berubah menjadi larva.
larva. Jadi dari larva dia ke pupa, ke pompong. Siapa yang sudah pernah melihat ke pompong? Iya, di mana biasanya itu? Di daun pisang banyak kan? Yang panjang-panjang ke bawah, oke? Itu namanya kepompong. Setelah cukup besar, ulat akan mencari tempat aman, berubah menjadi kepompong. Jadi yang keempat, dia menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Jadi kalau ditanya nanti, kupu-kupu itu dari mana? Yang pertama dari telur. Nah, dari telur ke ulat, dari ulat ke kepompong. Nah, baru menjadi kupu-kupu yang sangat yang sangat indah. Itulah tadi dia metamorfosis sempurna. Ada yang mau ditanya? Oh enggak, bentar ya. Ya, metamorfosis tidak sempurna itu apa, Bu? Metamorfosis tidak sempurna adalah yang tidak mengalami fase larva dan pupa. Hewan yang tidak sempurna akan langsung menuju fase dewasa. Ya, ini dia perbedaannya. Nah, nanti di sini di gambar ini ada perbedaan. Ini tadi dia kupu-kupu. Dari mulai telur, ulat, jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Kalau yang tidak sempurna dia langsung dari telur menjadi yang belalang kecil baru menjadi belalang besar. Dia nggak ada lagi dia jadi ulat, nggak ada. Dia langsung besar. Jadi dari telur kecil menjadi besar. Ini gambar, ini perbedaannya ya. Nanti kalau ditanya, tahu nggak kamu bagaimana kupu-kupu itu berkembang? Tahu, dari telur menjadi ulat, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Lanjut, coba perhatikan kembali. Ya. Perubahan bentuk yang sangat berbeda disebut metamorfosis. Hewan yang tidak berubah disebut tanpa metamorfosis. Itu tadi yang sudah Ibu bilang. Sekarang kita lanjut. Siapa yang tahu siklus hidup itu penting karena membantu makhluk hidup tetap ada di bumi. Artinya begini, kalau dia kupu-kupu itu berhenti tidak bertelur, ada lagi nggak kupu-kupu berikutnya? Ada lagi nggak? Tidak ada. Berarti kalau dia sudah bertelur, dia jadi dewasa. Nanti yang dewasa itu kupu-kupunya bertelur lagi, berkembang lagi menjadi kupu-kupu seterusnya. Berarti makhluk hidup itu gitu. Anak bayi, kecil, dewasa, nanti punya anak lagi, anak bayi lagi gitu kan. Terus berkembang itu namanya siklus hidup. Oke. Nah, di sini persamaan siklus hidup antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, tumbuh dari kecil ke besar. Hewan tumbuh dari kecil ke besar atau tidak? Iya. Manusia iya atau tidak? Tumbuhan iya atau tidak? Berarti mereka sama-sama memiliki siklus hidup yang sama. Yang kedua, mengalami perubahan bentuk. Kamu dari bayi sampai kelas 2 ini berubah nggak mukanya? Berubah nggak badannya? Bertambah tinggi atau tidak? Bertambah tinggi. Baru menghasilkan keturunan. Itu tadi Ibu bilang, kupu-kupu yang dewasa bertelur menghasilkan telur lagi sampai seterusnya. Sampai dewasa nanti dia lagi bertelur lagi. Ada lagi anak kupu-kupunya. Seperti itulah seterusnya. Oke, ini perbedaan siklus hidup. Yang pertama, manusia tanpa metamorfosis. Kalau manusia tidak ada metamorfosis, artinya manusia itu tidak ada ulat. Manusia itu langsung dari bayi, ya kan? Yang kedua, ada hewan yang mengalami metamorfosis penuh dan ada yang tidak. Tumbuhan berkembang dari biji, bukan dari telur. Apa tumbuhan yang dari biji?
Ayo. Hah? Ya, apalagi yang kuat suaranya. Tumbuhan yang ada bijinya bisa ditanam apa? Mangga. Apalagi? Iya, banyak sekali tumbuhan. Tumbuhan itu bisa berkembang dengan biji. Oke. Nah, ini dia. Kesimpulannya, siklus hidup adalah perubahan dari lahir sampai dewasa. Contoh, manusia, kupu-kupu, ayam, dan tumbuhan ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak. Oke, di sini Ibu ada tugas. Tugasnya apa, Bu? Coba dulu buat di bukumu, judulnya atasnya metamorfosis. Coba buat. Buat ya. Metamorfosis. Morfosis. Ya, Hakim tulis saja di situ. Iya. Iya, sempurna. Terus, sempurna. Iya, sempurna. Oke, nomor 1, buat tadi gambar telur bulat-bulat. Coba buat gambar telurnya. Nomor 1, telur tadi telur kupu-kupu. Kita Ibu balikan dulu ya. Ini di menit 43. Sudah? Ya, gambar telurnya seperti itu. Telur, iya. Oke, ini yang didabal-dabal. Oke? Iya, itu bisa dibuat interaktif. Ya, oke, bulat-bulat buat. Iya. Buat di bawahnya telur. Hah? Telur. Ya, buat aja telur. Ya, 1 telur. Telur, ya. Yang nomor 2 dia buat larva atau ulat. Buatlah gambar ulat. Ayo. Ya, 2 ulat atau larva. Buat boy. Tidak, kata-katanya enggak usah. Larva, ulat, ya. Misalkan lagi, ya, ulat larva. Ya, boy. Nomor 2, ulat itu setelah ulat buat kepompong. Kepompong itu adalah ulat yang menggantung di menggantung di batang. Oke? Iya, nanti oke. Kita akhiri pelajaran hari ini. Tadi tugas tadi tak bisa dilanjutkan. Sekarang Ibu akhiri dengan kita membaca doa sebelum keluar ya. Ayo, kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa di